Assalamualaikum. Hai teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Robiatul Fitri dari kelas 10A Akuntansi SMK Negeri 1 Banjarmasin. Di sini saya ingin membahas tentang komunikasi di tempat kerja. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi apa yang diperlukan di tempat kerja? Untuk memahami hal tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu arti kata komunikasi. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang pengertian komunikasi di tempat kerja. Komunikasi merupakan kegiatan yang sangat penting dilakukan oleh pegawai untuk kegiatan di kantor atau tata usaha. Tujuan menerapkan keterampilan berkomunikasi adalah untuk dapat menyesuaikan diri dengan sesama pegawai, pimpinan, dan lingkungan tempat kerja guna mewujudkan hubungan yang baik di kantor. Istilah komunikasi pertama kali berasal dari bahasa Latin, yaitu communis yang berarti sama, atau communicare yang berarti membuat sama. Dari kata tersebut muncul kata komunitas atau community yang bermakna kebersamaan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi, sebelum berkomunikasi, tentukan terlebih dahulu sasaran komunitasnya sebagai dasar untuk memperoleh pengertian yang sama. Dalam bahasa Inggris, kata communication memiliki arti suatu pertukaran informasi, ide-ide, atau konsep perasaan. Berikut definisi komunikasi menurut beberapa ahli. Menurut Harwood Laswell, cara yang baik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Who says what? In which channel? To whom? With what effect? Menurut Keith Davis, dalam bukunya Human Relation at Work, dijelaskan bahwa komunikasi adalah proses jalur informasi dan pengertian dari seseorang ke orang lain. Menurut Dr. Phil Astrid S. Susanto, dalam bukunya Komunikasi dalam Teori dan Praktek, ia mengatakan bahwa komunikasi adalah proses pengoperan lambang-lambang yang mengandung arti. Menurut Carl L. Hopland, komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang atau komunikator menyampaikan stimulus, biasanya dalam bentuk kata-kata, untuk mengubah perilaku orang lain atau khalayak. Menurut Gerard R. Miller, komunikasi terjadi ketika suatu sumber menyampaikan suatu pesan kepada penerima dengan niat yang disadari untuk mempengaruhi perilaku penerima. Menurut Profesor Dr. Alo Liliwari, komunikasi adalah pengalihan suatu pesan dari suatu sumber kepada penerima agar dapat dipahami. Menurut Everett M. Rogers, komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa komunikasi adalah suatu proses kegiatan penyampaian warta, pesan, atau informasi yang mengandung arti dari satu pihak kepada pihak lain dalam usaha untuk mendapatkan kesamaan pengertian. Yang kedua, saya ingin menjelaskan tentang komponen komunikasi. Komponen yang pertama adalah komunikator, yaitu orang yang menyampaikan informasi atau pesan. Komponen yang kedua adalah komunikan atau communicator, yaitu orang yang menerima informasi atau pesan. Nah, komunikator dan komunikan dapat berupa perorangan atau kelompok loh.
Komponen yang ketiga adalah pesan atau message, yaitu berita yang mengandung arti atau inti berita yang disampaikan oleh komunikator yang berupa lambang-lambang. Lambang komunikasi dapat berupa gambar, warna, bahasa, sandi, tulisan, dan lain-lain. Komponen yang keempat adalah saluran atau media, yaitu alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Yang kelima adalah respon atau feedback, yaitu tanggapan dari pihak komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Jenis-jenis respon atau tanggapan dari komunikan. Zero feedback, yakni feedback yang diterima komunikator dari komunikan tetapi tidak dapat dimengerti oleh komunikator. Respon ini terjadi apabila penggunaan istilah bahasa yang tidak sepaham. Positive feedback, yakni pesan yang diterima dapat dimengerti oleh komunikan dan mencapai persetujuan sehingga komunikan bersedia berpartisipasi untuk memenuhi ajakan atau terjadi saling pengertian. Neutral feedback, yakni feedback yang tidak memihak, artinya respon yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator tidak mendukung ataupun menentang. Yang terakhir, negative feedback, yakni respon yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator bersifat merugikan atau memojokkan komunikator. Yang ketiga, saya ingin menjelaskan tentang proses komunikasi. Proses komunikasi adalah langkah-langkah pertukaran informasi atau pesan dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan media dalam usaha mencapai satu pengertian. Yang pertama, komunikator menyampaikan pesan atau informasi kepada komunikan. Selanjutnya, komunikator membuat atau menyusun sandi-sandi yang biasa disebut encoding untuk menyatakan maksud dalam bentuk lambang-lambang. Biasanya lambang-lambang ini berupa gambar, warna, bahasa sandi, tulisan, dan lain-lain. Selanjutnya, lambang-lambang tersebut disalurkan melalui media. Selanjutnya, komunikan menguraikan atau menafsirkan lambang-lambang atau disebut decoding yang dikirimkan oleh komunikator sehingga mempunyai makna atau arti. Yang terakhir, komunikan memberi tanggapan atau feedback terhadap informasi yang diberikan oleh komunikator sehingga komunikator dapat menganalisis apakah pesan yang disampaikan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh komunikator. Karena dalam proses komunikasi sangat terjadi hambatan-hambatan. Yang terakhir, saya ingin menjelaskan tentang fungsi komunikasi. Berikut pendapat menurut para ahli komunikasi tentang fungsi komunikasi. Menurut Rudolf F. Verdeber, mengemukakan bahwa komunikasi memiliki dua fungsi. Yang pertama, fungsi sosial, yaitu komunikasi bertujuan untuk kesenangan, menunjukkan ikatan dengan orang lain, serta membangun dan memelihara hubungan. Yang kedua, fungsi kedua sebagai pengambilan keputusan. Artinya, komunikasi dapat memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu pada suatu saat tertentu. Menurut Onong Ujjana Effendi, dalam buku Dimensi-Dimensi Komunikasi tahun 1986 ada 4 fungsi komunikasi. Yang pertama, memberikan informasi kepada masyarakat atau public information. Perilaku menerima informasi merupakan perilaku alamiah masyarakat dengan menerima informasi yang benar serta akan merasa aman dan tentram. Informasi akurat diperlukan oleh beberapa bagian masyarakat sebagai bahan dalam pembuatan keputusan. Yang kedua, mendidik masyarakat atau public education. Kegiatan komunikasi pada masyarakat dengan memberikan berbagai informasi agar masyarakat menjadi lebih baik, maju, dan berkembang kebudayaannya. Dalam arti luas, memberikan berbagai informasi yang dapat menambah kemajuan masyarakat dengan tatanan komunikasi massa.
Dalam arti sempit, memberikan berbagai informasi dan ilmu pengetahuan melalui berbagai komunikasi kelompok pada pertemuan-pertemuan, kelas-kelas, dan sebagainya. Yang ketiga, mempengaruhi masyarakat atau public persuasion. Kegiatan memberikan berbagai informasi pada masyarakat dapat dijadikan sebagai saran untuk mempengaruhi masyarakat ke arah perubahan sikap dan perilaku yang diharapkan. Contoh, mempengaruhi masyarakat untuk mendukung salah satu calon dalam pemilu melalui kampanye di berbagai media massa, pamflet, dan spanduk. Yang keempat, menghibur masyarakat atau public entertainment. Perilaku masyarakat dalam menerima informasi juga untuk menghibur masyarakat melalui sarana seni hiburan. Menurut William E. Gordon, komunikasi memiliki 4 fungsi yang sangat penting. Yang pertama, komunikasi sosial. Fungsi komunikasi dalam komunikasi sosial mengisyaratkan bahwa komunikasi dilakukan untuk memenuhi diri, merasa terhibur, nyaman, dan tentram dengan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, komunikasi ekspresif. Komunikasi sebagai komunikasi ekspresif bertujuan untuk menyampaikan perasaan-perasaan atau emosi. Perasaan-perasaan seperti sayang, sedih, marah dapat disampaikan secara verbal, tapi komunikasi ekspresif umumnya dilakukan secara nonverbal. Contohnya, ungkapan sayang seorang ibu kepada anaknya dengan membelai kepala anaknya. Selain secara verbal dan nonverbal, juga dapat disampaikan melalui tarian, musik, atau teater yang mengekspresikan perasaan pembuatnya. Yang ketiga, komunikasi ritual. Komunikasi dalam komunikasi ritual dilakukan secara kolektif oleh suatu kelompok atau komunitas. Komunikasi ini dapat berupa upacara-upacara seperti upacara kematian, siraman, pernikahan, dan sebagainya. Komunikasi ritual menegaskan bahwa mereka yang berpartisipasi dalam ritual tersebut menegaskan kembali komitmen mereka kepada tradisi keluarga, suku, bangsa, ideologi, atau agama mereka. Hal yang terpenting dalam ritual ini adanya perasaan senasib dan sepenanggungan serta perasaan terikat oleh sesuatu yang lebih besar dari kita sendiri. Yang terakhir, komunikasi instrumental memiliki tujuan yang bersifat membujuk yang berfungsi memberitahukan atau menerangkan. Dalam komunikasi ini, pembaca menginginkan pendengarnya mempercayai bahwa informasi atau pesan yang ia sampaikan memang layak untuk diketahui. Fungsi lainnya untuk menghibur yang secara tidak langsung membujuk khalayak untuk melupakan persoalan hidup mereka. Nah, itulah pembahasan tentang komunikasi di tempat kerja yang dapat saya sampaikan. Thanks for watching this video. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.